tenaga kerja kita tuh belum terlalu disiplin. Yang tersedia dan ada itu masih kebanyakan tidak memenuhi syarat tersebut. Setelah Kelandasan Pak adalah Pandansari. Jadi Halo sahabat Onyx, biasanya saya menyapa Anda dengan dari lantai 3 Gedung Kreatif Onyx Radio, tapi hari ini sangat spesial. Jadi akan saya buka dengan dari Gedung DPRD, Ruangan Komisi 2 DPRD Kota Balikpapan. Berjumpa lagi bersama saya, Yoga Mukti, dalam bincang-bincang santai bersama tokoh-tokoh yang memang sengaja kita ajak ngobrol-ngobrol mengenai permasalahan-permasalahan yang sedang hangat di kota kita tercinta. Jadi memang karena memang di kantor DPRD ini sedang ada proyek pembangunan di belakang sana, mungkin buat masyarakat Kota Balikpapan yang ingin datang mungkin agak sedikit terganggu juga, dan tapi dipastikan pekerjaan di sini tetap berjalan seperti mana biasanya. Oke, jadi hari ini kita mencoba meng-highlight hal-hal yang terkait dengan pemilik ruangan ini, ruangan Komisi 2 yang memang membidangi hal-hal terkait perdagangan, ekonomi, penganggaran, dan juga pariwisata. Jadi kita akan berbincang di dalam lingkup masalah itu. Utamanya memang ada beberapa hal yang sedang hangat terjadi, seperti misalkan pembubaran pedagang di Pandansari, kemudian ada juga penutupan POM mini di Kota Balikpapan. Kemudian juga kita bicara masalah penurunan kualitas golongan menengah, kemudian juga nanti akan kita juga bahas hal-hal yang lainnya yang terkait langsung dengan kemasyarakatan. Dan untuk membahas hal itu sudah hadir bersama saya di sini Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kota Balikpapan, Ibu Nelly Turwalu. Selamat siang, Bu. Siang, senang sekali bertemu pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin hari ini bisa bermanfaat. Insya Allah. Oke, Bu, ini langsung kita buka ya dengan ada 2 buah proyek besar yang berdekatan dengan Kota Balikpapan. Yang satu kebetulan memang di Kota Balikpapan, yang satu ada di IKN sana, yaitu memang proyek IKN. Nah, kemudian setelah sekian tahun berjalan, Bu, RDMP ini, dan mungkin hanya tersisa 1 tahun lagi, Bu ya. Ternyata memang dari yang saya dapatkan itu daya serapnya terhadap tenaga kerja lokal mungkin agak sedikit di luar ekspektasi, Bu. Kalau dari Ibu sendiri bagaimana, Bu? Terima kasih Mas Yoga. Mas biar lebih enak ya? Boleh. Jadi masih kesannya muda gitu. Terkait RDMP, inilah yang sering menjadi topik bahasan, bahkan kadang-kadang mengundang masyarakat atau khususnya anak-anak muda kita untuk datang ke DPR di sini, Rumah Rakyat, untuk bicara tentang itu, masalah tenaga kerja yang terserap di sana. Siapapun daerahnya, bukan hanya kita Balikpapan, kalau ada proyek seperti ini, pastinya harapan kita masyarakat, khususnya dia dan tentunya juga pemerintah demikian, bahwa harapannya serapan tenaga kerja dari lokal kita itu akan lebih besar dibanding dengan yang dari luar. Ternyata apa yang terjadi di RDMP itu tidak demikian. Ya, tidak demikian seperti yang kita pikirkan.
kami Komisi 2 pernah hearing dengan Perusda, salah satu perusahaan daerah Balikpapan yang kebetulan juga membidangi di situ penyaluran angkatan kerja yang ada di kita ya. Nah, kami waktu itu dari Komisi 2 juga cukup kaget juga mendengar dari sekian tenaga kerja di dalam itu hanya sepertiga, tidak sampai juga kalau di presentasi itu, sepertiganya yang bisa kita supply dari lokal. Sementara kita tahu bahwa di Balikpapan sekarang ini angkatan kerja kita juga cukup tersedia ya. Ya bahkan boleh dibilang kalau diukur dari bahasa ekonomi tingkat pengangguran juga masih cukup besar ya. Berarti kecukupan tadi dihitung dari jumlah tapi bukan dari kualitasnya, Bu ya. Itu kita lihat dari sisi jumlah yang terserap tidak sampai sepertiganya ya menurut angka yang dipaparkan oleh Perusda. Setelah kami mengejar kenapa bisa demikian, kok tidak memenuhi harapan kita secara umum tadi, ternyata sekarang tidak bisa dipungkiri bahwa pekerjaan itu apalagi sekelas proyek RDMP ini lebih banyak menggunakan skill ya Pak ya. Tenaga yang berbasis skill. Setelah kita tracer, oh ternyata angkatan kerja kita di sini yang tersedia dan ada itu masih kebanyakan tidak memenuhi syarat tersebut. Nah, kita tahu bahwa skill sekarang itu parameternya di mana-mana ya. Saya juga dengar yang ada di Morowali itu ada secari kertas yang dipegang yang membuktikan bahwa oh Pak Yoga itu ahli di bidang las misalnya, sertifikasi ya. Ada sertifikasi. Nah ternyata itulah yang kekurangan kita. Terus kedua, rupanya pekerjaan-pekerjaan proyek besar ini kan pastinya menuntut ada time limit waktu pengerjaan dan menuntut juga kualitas dari pekerjaannya Pak ya. Jadi ini betul-betul harus dikerjakan oleh orang-orang yang betul mumpuni ya. Nah keluhannya salah satu juga kekurangan kita itu adalah tenaga kerja kita tuh belum terlalu disiplin ya dalam waktu. Masih ada celah-celah untuk bisa bagaimana supaya bisa memanfaatkan, bisa ada idle time-nya begitu ya. Jam kerja tang sekian masih ya seperti itulah. Nah itu belum dimiliki oleh angkatan kerja yang ada di kita. Jadi poin yang bisa saya petik satu dulu dari Ibu Nelly adalah ternyata orang-orang Balikpapan kerja baru sebentar langsung sebat. Sebat itu mungkin bahasanya seperti itu ya. Ngerokok dulu. Oh iya. Terus ngopi-ngopi dulu. Gitu. Terus nanti begitu jam istirahat tidak on time ya. Iya, berarti harus lebih ditingkat lagi ya, Bu, disiplinnya Bu ya. Iya, disiplin. Selain meningkatkan skill, disiplin juga ternyata pegang peranan penting ya. Gitu. Jadi ini ya mudah-mudahan ke depan anak muda kita itu, angkatan kerja itu bisa lebih menyadari ini. Dan dari DPR pun selalu mendorong pemerintah ya, baik di dalam penganggaran maupun di dalam pengawasan ya. Bagaimana supaya lebih mengedepankan itu pelatihan-pelatihan, peningkatan pengetahuan skill lewat latihan-latihan yang bisa langsung seperti BLK. Ya Pak ya, jadi Bapak Wali Kota 2 tahun ke belakang ini sudah lebih memperbesar porsinya itu biaya-biaya peningkatan SDM. Jadi ada pelatihan-pelatihan angkatan kerja yang seperti ini, UMKM ya. Ini kan salah satu juga upaya pemerintah dan ini program prioritas dari Bapak Wali Kota yaitu meningkatkan ekonomi kreatif ya. Jadi kita bersyukur ya kenapa Balikpapan selama COVID kita masih survive hidup ya. Dan banyak gunung-gunung es yang bermunculan ke atas. Maksud saya begini, ibu-ibu itu ya memang dianugerahi multi talent ya Pak ya. Jadi bisa mengerjakan banyak hal ya. Jadi seperti misalnya pintar memasak. Nah, selama ini
sebelum COVID itu kan hanya dinikmati oleh orang-orang yang ada di dalam rumah. Oh, mama saya pintar masak, enak ya. Paling kalau masaknya lebih kasih ke tetangga kiri kanan. Tapi dengan COVID kemarin yang memaksa kita bagaimana bertahan hidup, akhirnya muncul kreasi baru, ide baru ya. Dan itu kemarin menurut saya itu cukup menyerap tenaga kerja ya, karena dengan mengkreasi ide-ide itu, ibu-ibu memasak, ada IT yang mendukung ya. Berarti di balik musibah itu bisa Ada hikmahnya ya Pak ya. potensi yang bisa digali. Iya, karena kadang-kadang kita dipaksa keadaan, kita bisa survive ya Pak ya. Jadi muncullah itu bisa sales lewat bantuan IT, terus muncullah namanya Gojek. Berarti kan ini ada saling menghidupi ya Pak ya. Betul. Dari talenta ibu rumah tangga bisa dinikmati oleh Gojek. Tapi memang Bu, hasil dari penelitian ilmiah mengatakan bahwa justru memang perempuan itu lebih jago dalam hal multitasking. Jadi mengerjakan beberapa hal sekaligus dalam tempo bersamaan. Berbeda dengan laki-laki yang mungkin harus fokus dulu dengan satu hal, selesai baru dia pindah. Itu fakta Pak. Itu fakta, saya lihat ya. Mungkin karena saya memang setelah sekolah memang niat saya sekolah itu berarti harus berkarya ya. Dan itu sudah merupakan persyaratan mutlak waktu saya mau berumah tangga bahwa oke, dengan catatan saya tidak dibatasi dalam bekerja. Tapi ya tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga pastinya itu lebih utama ya Pak ya. Jadi tidak juga bagi saya pribadi tidak juga menjadi alasan bahwa karena saya bekerja lalu semua tugas rumah diserahkan ke asisten, tidak juga demikian. Ya termasuk kalau saya sampai hari ini mempertahankan bahwa saya tetap koki. Ya itu. Ya, saya juga ada di rumah begitu. Kadang-kadang kalau saya tidak ada, dia merangkap tukang listrik, merangkap tukang ledeng. Ya, seperti itulah Pak. Tapi kayaknya ya ibu-ibu kalau dihadapkan dengan berbagai masalah, anak sakit, sedang bekerja, tidak ada pembantu di rumah, kita masih tetap eksis kerja itu Pak. Tapi kalau bapak-bapak sudah satu dikasih tahu yang kedua, marah sudah ya. Iya, betul. Karena bingung ya Pak ya. Kalau para wanita lah ya, wanita ya rata-rata lebih bisa handle pressure dalam kondisi yang banyak sekali. Iya, sekaligus ya Pak ya. Oke Bu, kita kembali ke masalah kompetensi, sertifikasi dan sebagainya yang ternyata memang menjadi PR bagi generasi muda, utamanya yang sudah masuk di usia bekerja ya di Kota Balikpapan. Nah ini Bu, sebetulnya untuk penyiapan itu sejak usia dini kan kita sudah mempunyai cukup banyak sekolah vokasi untuk itu. Apakah itu tidak cukup Bu? Atau memang mungkin kita harus menyediakan 1 atau 2 sekolah vokasi, dalam hal ini SMK, yang bisa memprovide untuk urusan sertifikasi tadi Bu? Kalau dari Ibu istri gimana Bu? Saya rasa itu juga bagus ya, kan dari dulu juga pemerintah mungkin sudah memikirkan seperti itu ya. Sekolah yang memang dikhususkan dididik tidak hanya knowledge-nya tapi skill juga, dengan harapan kalau selesai di jenjang itu sudah bisa menjadi angkatan kerja yang siap pakai. Dulu di zaman saya seperti SMEA dulu istilahnya Pak SMEA, ya betul. Baru ada STM, ya jadi setelah itu berkembang jadi SMK ya Pak ya. Gitu. Itu bagus dan mungkin ini perlu ditingkatkan terus ya Pak ya. Jadi kalau bisa, saya juga sependapat dengan Mas Yoga tadi bahwa harusnya ya selain sekolah itu yang tadi sudah tersedia, mungkin ada dikhususkan pendidikan apakah itu formal atau informal yang khusus mengurusin itu ya Pak ya. Tapi apakah identik yang sudah ada seperti BLK ya? Ya mungkin bisa mungkin. Iya, karena mereka dilatih dunia bekerja seperti apa. Misalnya dilatih jadi tukang las misalnya ya Pak ya. Sehingga nanti kalau selesai itu bisa bekerja. Dari ibu-ibu juga Pak, di BLK misalnya diajar membuat roti-roti, cake, pastry. Jadi kalau gitu mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Dan ini yang terjadi sebetulnya juga sama. Ini mungkin saya agak lompat sedikit keluar. Mungkin hal yang terjadi di RDMP itu juga sekarang yang terjadi juga di IKN sana.
ada besar kalau kita melihat sekarang ya. Iya. Ini kan di dalam baru menyiapkan pekerjaan-pekerjaan keras ya Pak ya, Iya. karena membangun ya. Sepertinya apa yang kita lihat di RDMP kemarin akan tergambar juga ke sini. Mas Yoga di awal-awal tahun sejak YKN itu lagi di-push bekerja ya. Coba kita naik pesawat pagi dari Surabaya. Itu penumpangnya itu di 50% itu kelihatannya orang-orang yang mau siap kerja ke dalam. Kadang-kadang saya temui, saya lihat ada yang pakai celana pendek, terus sarungnya ya diselempang. Jadi berarti tenaga kerja itu masih ada juga dari luar. Nah, timbul pertanyaan, apakah iya tenaga kerja yang ada di seputaran IKN ini, termasuk kita Balikpapan, kurang atau seperti apa? Tapi jangan sampai kekhawatiran kita seperti lagi yang terjadi di RDMP, bukan kurang tenaga kerja yang tersedia, tapi skillnya yang tidak memadai dan tidak memenuhi persyaratan kerja. Plus juga mungkin di kitanya anak-anaknya mungkin kurang berminat untuk tingkat pekerjaan yang sekarang. Ada juga seperti itu, tapi ada juga misalnya kemarin kita sempat juga dialog dengan Dinas Tenaga Kerja. Kan sudah dianggarkan pelatihan begini. Kok masih bisa seperti itu? Nah, ternyata kadang-kadang sekalinya dinas kalau mengadakan pelatihan itu peminatnya juga tidak maksimal, Mas, gitu. Jadi dalam hal ini pemerintah sudah memfasilitasi, sudah menyediakan budgetingnya. Cuman kadang-kadang minatnya itu yang belum tumbuh. Iya, betul. Jadi di sini menurut saya sangat diperlukan peran serta orang tua dalam tiap-tiap keluarga untuk terus mendorong, mensupport anak-anaknya, baik yang akan masuk ke dunia langsung bekerja maupun yang akan melanjutkan pendidikan. Ya. Terlebih lagi sekarang juga mungkin karena di IKN itu lebih banyak mayoritas masih proses konstruksi. Saya pikir mungkin anak-anak kita mungkin nggak tertarik dalam urusan begitu. Tetap kalah bersaing dengan mas-mas Jawa yang bekerja dengan gaji cukup 100.000 per hari, kemudian diberikan rokok dan kopi, udah langsung jadi satu rumah mungkin. Iya, jadi mungkin pola memandang juga masih beda ya. Kalau saudara-saudara kita dari Jawa, sepertinya cara memaknai hidup itu lebih banyak ke ini ya bersyukur, yang penting sudah dapat pekerjaan, simpel ya Pak ya. Bisa hidup sehari ini, memenuhi kebutuhan dasar, mungkin itu sudah bahagia kali Pak ya. Tapi mungkin apakah anak-anak kita ini karena berada dalam konteks bahwa ada di jalur kota, terlebih ada julukan beranda ibu kota, lalu menunggu yang pekerjaan-pekerjaan yang mereka bilang lebih bergensi kali ya. Iya, mungkin bisa jadi karena memang harus diakui memang level kota Balikpapan sekarang dengan sekitar 20 tahun yang lalu mungkin berbeda gitu. Dan itu juga pasti berpengaruh dong Bu di cara pandangnya anak-anak kan ya. Nah, oke Bu. Kita mungkin masih harus kedepannya masih harus ngelihat lagi bagaimana perkembangan kota Balikpapan utamanya setelah RDMP selesai, gitu kan. Kemudian IKN gimana ke depannya berjalan, apalagi di tahun ini pun juga akan berganti nahkoda juga negara ini kan. Kita masih melihat lagi bagaimana kemana kapal ini mau dibawa gitu kan Bu ya. Nah, oke, sekarang kita persempit lagi ke kota Balikpapan saja dulu. Nah, ini dalam beberapa waktu ini kan Bu ya, ini masih masuk di bidang kerja Ibu juga ya. Masalah perdagangan utamanya kan, jadi kayak seperti contoh di Pandansari itu kan sempat 2 kali ya Satpol PP sempat membubarkan pedagang yang lapaknya berada di luar pagar pasar Pandansari tadi ya, itu kan ditertibkan lah ya hitungannya. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini ke depannya
apakah ada rencana untuk direvitalisasi itu Bu pasar Pandansari, dan apakah ada rencana juga revitalisasi seluruh pasar-pasar tradisional yang ada di Balikpapan? Itu Bu dari saya. Oh ya, eh, pertanyaan Mas Yoga ini adalah sudah poker program kerja dari Dinas Perdagangan ya. Kebetulan Dinas Perdagangan juga kan mitra Komisi 2 ya. Kita lihat sendiri di pasar Kelandasan yang dulunya agak sedikit semraut ya Pak ya, belum dikelompok-kelompokkan, secara perlahan sekarang sudah mulai membaik. Dan kita dengar pemaparan kemarin bahwa nantinya itu di atas itu mau dijadikan food court. Jadi itu nanti 2 lantai. Kita akan jual view-nya. Kalau View pantai. Ya, view pantai ya. Jadi itu kan membuat pasar yang lebih gimana ya Pak ya. Jadi nanti itu mimpinya seperti ada katanya di Jakarta itu yang kita beli ikan di bawah, Langsung dibakar, kita nikmati di atas sambil melihat pemandangan. Ya itu sudah mulai Pak. Tapi tentunya pekerjaan itu bertahap ya Pak ya. Betul. Karena ketersediaan APBD kita juga kita sadari bahwa masih lebih besar cita-cita pembelanjaan daripada pendapatannya Pak ya. Jadi itu terus secara perlahan pasar-pasar memang itu seperti harapannya Bapak tadi mau diperbaiki ya Pak ya. Karena pemerintah berpikiran bahwa ini kan kita sudah kota beranda Pak. Berarti dari segala sudut itu kita mulai harus benahi ya Pak, termasuk pasar. Jadi kenapa kemarin Pandansari? Karena kita tahu Pandansari itu sentralnya induknya pasar konsumsi ya walaupun Pak ya. Walaupun kita nggak punya tapi semacam pasar induk lah itu ya. Nah, tapi pemerintah juga sudah punya mimpi Pak. Sudah sering kami berikan masukan baik dalam RDP atau event lain bahwa memang seperti di kota-kota lain itu Pak, kita harus ada namanya pasar, mereka istilahkan biasa pasar tumpah ya, artinya tempat pedagang petani atau tempat pelaku pasar yang khusus mendatangkan barang-barang yang nantinya di situ dibongkarnya di situ, lalu dari pasar-pasar lainnya itu mengambilnya di sini. Nah kalau kita lihat sekarang di Pandansari masih dui fungsi ya Pak ya. Betul. Di kehidupan di sana itu boleh dibilang mungkin tidak ada jam tidurnya ya Pak ya. Iya, hampir tidak ada jam tidur. Jam 2 sudah ada aktivitas. Iya, nah ini kan difungsi sehingga terkesanlah agak semraut. Itu sebab kemarin target pembenahan setelah Kelandasan Pak adalah Pandansari. Jadi pertama kan itu kita lihat di sana sudah infrastruktur tersedia. Malah lapak-lapak di atas kan belum digunakan. Nah itulah yang kita akan ajak saudara-saudara kita di pasar untuk menempati dulu yang sudah disediakan pemerintah. Adapun kekurangan-kekurangan bahwa infrastrukturnya masih kurang ini, misalnya tangga, bagaimana supaya tidak terlalu capek, itu sudah dijadikan program kerja juga sama Dinas Perdagangan untuk secara perlahan akan dibenahi. Nah, kenapa harus ditertibkan yang di luar Pak? Karena kemarin juga kami ikut serta di situ ya, supaya jalanan kita itu tidak semraut. Karena jalanan itu yang begitu kemarin sehari kita lihat itu tertib, oh ternyata jalanan itu lebar banget ya Pak ya, bisa 2 jalur. Dan selama ini karena jalur kiri kanan dipakai berjualan, akhirnya kan mau lewat aja sudah tidak bisa lagi ya. Bahkan ada di sub taruh pembatas-pembatas di situ dijadikan juga tempat naruh dagangan. Tempat naruh dagangan, betul. Ya, jadi otomatis juga salah satu faktor pertimbangan mungkin adalah estetika juga. Ya, estetika kota dalam kaitan beranda ibu kota. Itu semua kemarin, sehingga semua kemarin buat tim, karena tidak mungkin Dinas Perdagangan bisa sendiri melakukan penertiban ya Pak ya. Tapi kita juga, pemerintah juga sudah mencatat
kami juga sudah menyampaikan aspirasi masyarakat bahwa memang nomor satu tadi itu pikirkan dulu ketersediaan pasar tumpah yang diistilahkan itu ya, tempat bongkar muat, sehingga di situ nanti tidak terjadi dui fungsi Pak, betul-betul hanya berjualan, dan harapannya lapak yang sudah ada di dalam itu akan dipergunakan secara maksimal. Nanti akan ditata, misalnya dibawa pasar basah, naik ke atas mungkin yang bahan-bahan keperluan dapur. Nah, betul. Supaya itu kesannya bisa lebih rapi, karena kita bukan khawatir lagi sih ya, mungkin akan terjadi bahwa nantinya orang-orang yang akan ke IKN, ASN khususnya ya, mungkin di tahap-tahap awal tahun pertama mereka mutasi. Ya pasti di sini ya. Keluarganya tidak mungkin di dalam, ya pastinya di sini. Jadi kita juga ingin memberikan layanan terbaik ya buat penduduk yang baru akan datang di Balikpapan. Itu semua tujuannya. Jadi kita kemarin sudah mediasi, mudah-mudahan harapannya warga kita paham bahwa bukan pemerintah menggusur mau menghilangkan tempat mencari kehidupan, bukan itu. Mau dibuat yang lebih baik lagi. Ditata supaya rapi. Ya, bukannya pemerintah bukan ingin melarang Anda berjualan, tapi Anda berjualan pun tetap harus mematuhi peraturan yang ada. Jangan sampai tidak mengganggu. Di atas pasus-pasus. Jadi ya itu juga harus poin-poin yang harus dipahami juga oleh masyarakat juga. Oke Bu, kemudian sekarang kita beralihnya ke masalah POM ini. POM ini kan masalah banyak rumit juga nih. Betul. Ada yang bilang sana, wah ini piring nasi gitu kan. Cuman saya agak kalau untuk urusan piring nasi, konsep piring nasi itu saya selalu beranggapan piring nasi kita jangan sampai mengganggu hak orang lain kan itu ya. Seperti konsepnya begitu Bu ya. Nah, ini POM ini kan sekarang kan sudah ada aturannya yang mengatur itu Bu ya. Iya, sudah ada perwalinya. Iya. Terus apakah sosialisasi masih kurang atau gimana Bu? Kok masih ada yang belum melakukan itu? Kami juga pernah ya Pak ya, saya lupa persisnya bulan berapa, kita diskusi bareng di ruang gabungan ya, ada dari Satpol PP, teman-teman kita dari yang mengelola kehidupan di POM ini itu ada 2 organisasi kemarin kalau saya tidak salah ya. Terus ada pemerintah, pokoknya kita duduk bareng lebih bicara tentang itu. Jadi kembali lagi bahwa semua itu berangkat dari keinginan mau menata kota yang lebih baik. Dalam rangkaian kita sebagai beranda ibu kota supaya kesannya tidak semrawut. Ya, jadi bukan pemerintah mau menghilangkan lapangan pekerjaan, itu tidak, cuma ditata supaya lebih indah. Kan kalau saya tidak salah ya Pak ya, kalau saya tidak salah perwalinya itu yang berjualan di ruas-ruas jalan protokol itu yang kemarin tidak diperkenankan ya. Tapi kalau di meteran sekian-sekian saya rasa enggak ya Pak ya. Jadi kita juga secara pribadi lah melihat kalau kita lihat ada penjual itu di jalan ramai. Itu kan kalau misalnya ya mungkin berguna bagi yang tiba-tiba BBM-nya mau habis, ya sangat menolong gitu. Tapi kalau di jalur ramai lalu mampir mengisi itu, apakah tidak mengganggu lalu lintas? Jelas itu sangat mengganggu ya Pak ya. Dan mungkin banyak hal yang bisa ditimbulkan di situ yang kita tidak terpikirkan karena keramaian tadi, ada yang tiba-tiba ini dan tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan ada insiden di situ ya Pak ya. Faktor keamanan juga kan. Iya, faktor keamanan juga. Jadi itu keputusannya kemarin itu bersama di atas sama Satpol PP diberlakukan secara bertahap. Tapi dimulai dari yang jalan utama itu ya. Kayak contoh mungkin MT Haryono. Terus lama-lama akhirnya. Kemarin di jalan
Iswahyudi Ya, gitu-gitu yang kan. seperti itu Pak. Karena Jadi, memang jalur-jalur yang sering dilewati oleh para pejabat juga. iya itu juga. Kita mau jadi tuan rumah yang baik Iya. lah. Oke. Tapi memang mengganggu Pak ya. Saya bulan lalu ya melihat di MT Haryono, tahu ya di Balikpapan baru itu katanya lampu merah terlama ya Pak ya, yang simpang 4 Iya, itu. sampai panjang kadang-kadang. Tapi di jam tertentu sih sebetulnya katanya. Di kiri jalan ke sana itu tidak jauh dari perempatan itu masih ada saja yang berjual di atas trotoar. Nah ini juga menyangkut kesadaran kita Iya. warga ya untuk disiplin, karena namanya menjalari peraturan itu tidak bisa dilepaskan dari disiplin ya Pak ya. Jadi menyadari kalau menurut saya pemerintah itu membuat peraturan itu sudah melalui berbagai kajian. Proses tidak langsung serta-merta bikin peraturan. Iya. Ada namanya kajian, naskah akademik, berbagai segi baru bisa menjadi sesuatu peraturan. Jadi mungkin satu hal yang perlu kerjasama dari kita semua warga kota ya, mematuhi tata tertib kedisiplinan itu tadi dengan satu pemahaman bahwa pemerintah itu membuat peraturan tentunya ada manfaat bagi kita masyarakat. Iya. Ini juga ada satu hal mungkin agak sedikit ya bukan masalah sih sebetulnya. Iya. Ini hanya omongan dari teman saya yang kebetulan datang dari Jakarta ke sini. Ya mungkin agak sedikit takjub dengan saat dia melewati bandara sampai ke tujuannya dia. Semua tempat yang dia lewati itu adalah pertokoan. Makanya dia julukin Balikpapan ini adalah kota usaha. Dia bilang, Oh bagus dong ya. kota usaha, dia julukan begitu. Jadi apapun itu kedepannya memang apapun usaha kita tetap ada aturannya. Jangan sampai kita berjualan tadi, termasuk yang di pasar tadi, untuk tidak berjualan di fasum dan fasos itu Bu ya. Jadi ada kita berusaha mengklaim hak kita, tapi kita melanggar hak orang lain. Nah itu kan juga bukan hal yang baik, dan kedepannya memang sudah langkah yang baik dari pemerintah Kota Balikpapan untuk menertibkan itu. Jadi memang mengembalikan Kota Balikpapan supaya lebih disiplin lagi gitu Bu ya. Oke, sekarang kita bergeser ke ini Bu. Ini kan sedang hangatnya ya isu ini di Indonesia mengenai penurunan angka kelas menengah di Indonesia. Karena berbagai macam faktor, bahkan terakhir kemarin rilis dari Bank Indonesia pun juga ada deflasi itu yang terjadi itu pemicunya salah satunya adalah ikan layang. Jadi banyak hal-hal menarik sebetulnya yang dibahas mengenai masalah perekonomian di bangsa ini. Nah oke, untuk di Balikpapan sendiri Bu, Balikpapan sendiri kan angka kemiskinan memang tidak terlalu besar Bu ya. Ya tidak terlalu menonjol lah ya. Tapi memang tetap kita harus perhatikan gitu kan Bu ya. Iya. Nih untuk menyikapi ini Bu, termasuk menjelang selesainya proyek salah satu proyek di kita nih RDMP yang udah berlangsung panjang tahun depan, otomatis nanti kan ada beberapa pekerja yang kehilangan pekerjaannya. Nah otomatis ada beberapa kelas menengah yang kemudian turun kasta. Turun kelas. Ya gitu kan Bu. Nah dari Ibu sendiri, pandangan Ibu gimana Bu? Ya dalam siklus ekonomi pasti terjadilah seperti itu ya. Teorinya begitu ya, mungkin kalau terjadi ini ya mungkin seperti itu ya Pak ya. Tapi saya lihat di kita pemerintah Kota Balikpapan sudah mengantisipasi hal-hal seperti ini Pak ya. Bagaimana supaya masyarakatnya tetap survive hidup. Salah satu juga program yang dijalankan dan prioritas dari pemerintah kota sekarang yaitu peningkatan UMKM ya, bidang ekonomi kreatif. Betul. Nah, ini kan saya bulan lalu banyak berbincang-bincang dengan Kepala Dinas UMKM tentang UMKM ini. Ternyata ini potensi kehidupan ke depan ini sangat besar di UMKM ya. Dalam rangkai tadi kita Ibu Kota Nusantara,
Jadi ini khususnya UMKM Mamin ya, makan minum ya. Ini akan bertumbuh dari 100% pelaku UMKM di Balikpapan menurut Pak Kadis, 80% diantaranya itu dinominasi oleh kuliner. Iya. Ya, karena kita di Balikpapan ini masyarakatnya heterogen ya Pak ya, datang dari berbagai Nusantara. Ya, kita betul-betul NKRI di sini ya. Sehingga dengan munculnya UMKM kita ini seperti misalnya contoh dari Makassar sangat terkenal dengan coto Makassar. Tapi bagi diaspora Makassar yang ada di sini kan tidak tunggu harus cuti, harus libur baru menikmati coto Makassar dengan cara pergi ke Makassar toh. Setiap saat sudah tersedia di sini. Jadi kemarin dengan Pak Kadis itu kita punya cerita mimpi di suatu waktu Balikpapan itu punya sentra kuliner Nusantara. Sehingga kalau ada tamu kita misalnya dari Sumatera Utara bisa menikmati di sini gitu loh. Tidak harus ini. Jadi mimpinya gitu sehingga harapannya dengan bertumbuh seperti ini Pak. Mudah-mudahan yang tadi istilahnya turun kelas karena kehilangan pekerjaan atau pekerjaan tidak bersambung. Mudah-mudahan tetap eksis ya. Karena UMKM punya simbol itu UMKM naik kelas begini Pak gitu. Jadi mudah-mudahan Balikpapan ini lagi ketol. Kebetulan saya juga salah satu penggiat ya UMKM. Saya punya binaan yang tadinya ibu-ibu yang di rumah banyak sekali waktunya yang terbuang percuma. Ya itu saya pelan-pelan dari bawah berikan pencerahan, brainstorming, terus membantu mereka memunculkan ide-idenya. Jadi kebetulan saya dari Toraja Pak. Jadi tidak harus ke Toraja baru makan kue-kue khasnya itu. Nah ini sudah mulai kami produksi di sini. Bahkan kemarin salah satu produknya itu sudah dapat sertifikat halal dari kementerian. Jadi saya senang karena ibu-ibu yang tadi ini waktunya banyak terbuang. Ya saya ibu-ibu kalau ini ngerumpi itu sudah mulai beralih ke waktu yang produktif. Ya, hal yang lebih produktif ya lagi. Bisa menghasilkan. Jadi saya berangkat dari pemikiran mudah-mudahan kalau bapak-bapak itu kan sekarang zaman pekerjaan itu tidak seperti dulu bekerja tetap dari kita pertama masuk dunia kerja sampai nanti pensiun ya Pak ya. Pensiun pun masih dijamin. Kayak ayah ibu saya masih dijamin negara walaupun sudah lama pensiun. Tapi sekarang kan tidak demikian ya. Kita banyak sekali menemui dan melalui namanya istilah PKWT. Nah PKWT itu tidak selalu bersambung ya Pak ya. Nah tapi kan hidup tidak boleh delay Pak. Ya harus bersambung. Jadi melalui ini saya munculkan kesadaran ibu-ibu yang saya bina untuk berkreasi supaya jangan sampai turun kelas seperti itu tadi Pak. Supaya tetap hidup berkesinambungan. Hidup berkesinambungan khususnya Pak tidak hanya hidup keseharian tapi perlu juga sekarang jadi tantangan juga bagi orang tua yang ada masa kini bagaimana supaya anak-anak itu bisa terus mengenyam pendidikan sampai yang tertinggi. Nah, biaya sekolah kan sekarang juga sekarang lumayan gitu kan. Tapi kita bersyukur loh Pak, Kota Balikpapan ini pemerintah sangat perhatian untuk itu ya. Anak kita yang masuk SD, SMP kan sudah dibantu pemerintah diberikan seragam. Oke, jadi sebetulnya berarti memang visi ke depannya memang salah satunya adalah mendorong UMKM tadi Bu ya. Jadi memang betul seperti apa yang disampaikan oleh Bu Nelly tadi, memang Pak Kadis UMKM dan Koperasi pernah menyampaikan juga bahwa memang UMKM kita memang didominasi oleh UMKM kuliner ya. Nah, jadi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah itu belum merambah ke sektor kreatif gitu Bu ya. Tapi memang hal itu pun juga ini berdasarkan pengalaman saya pribadi pada apa yang saya saksikan. Jadi kayak
peradaban dalam tanda kutip peradaban kreatifnya di sebuah wilayah itu pun juga membutuhkan waktu panjang. Sebagai contoh Bandung saja gitu kan, yang hitungannya salah satu mercusuar untuk industri kreatif dalam hal kayak misalkan konveksi, kemudian musik dan sebagainya, mereka membutuhkan waktu yang mungkin tidak pendek, puluhan tahun untuk itu. Walaupun zaman dulu mungkin tidak ada program dan ini dan itu, tapi memang karakter masyarakat memang sudah terbentuk seperti itu, jadi sehingga mereka bisa membentuk sebuah industri kreatif yang lebih maju. Kemudian Bali dan Jogja yang juga punya histori yang sama. Mungkin kedepannya kota ini pun harus belajar walaupun tidak harus instan. Jadi kita harus meniru bersabarnya mereka untuk membangun industri itu, Bu ya. Oke, kemudian ini Bu, mungkin agak lebih relax sedikit Bu ya. Ya ini kan sudah selesai pelantikan segala macam gitu Bu ya. Kemudian para wakil rakyat ini juga banyak yang baru, ada juga wajah-wajah lama gitu kan. Jadi semacam regenerasi atau gimana gitu Bu ya. Nah kemudian dari anggota dewan yang sekarang ini apa sudah ada ketemu-ketemu atau mungkin membahas rencana membawa kapal besar ini ke arah mana gitu Bu? Apa? Itu masih sedang dalam berproses ya Pak ya, karena saat ini kan sudah ada pimpinan sementara ya. Wakil pimpinan sementara juga mudah-mudahan beberapa saat ke depan sudah finishing ya. Jadi sekarang ini masih dalam proses pembentukan praksi. Karena ada praksi yang sekarang persyaratannya praksi itu kan minimal 4 kursi ya. Artinya anggota 4 ya. Sebagai contoh misalnya kalau Golkar 16 kursi ya, ini otomatis satu praksi sudah tidak bingung lagi ya Pak ya. Betul. Tapi bagi yang misalnya cuma dapat kursi 2, 3 ataupun 1 kan mereka harus cari chemistry dulu mau bergabung dengan siapa misalnya gitu ya. Jadi kalau praksi yang bisa berdiri sendiri-sendiri itu sudah clear, sudah tidak ada masalah itu. Tinggal menunggu yang mau bergabung. Ya, mudah-mudahan sudah sejenak ke depan ini udah bisa clear. Nah, kalau setelah itu baru masuk dalam proses pembentukan AKD. Kalau sudah alat kelengkapan dewan sudah clear, sudah orang-orang dari 45 ini kita sudah tahu di mana kita mau mengabdi, di komisi 1, 2, 3 dan 4. Terus mau ada di badan mana, ada di Banggar, ada di Bamus, ada di Badan Kehormatan atau di Bapemperda, ya, baru udah running bekerja. Tapi mudah-mudahan tidak lama-lama karena harapannya makin cepat makin bagus supaya pelayanan itu segera bisa dimulai. Dimulai lagi, apalagi sekarang gedung juga di belakang sudah diperbaharui lagi. Ya mudah-mudahan dengan gedung baru, semangat baru. Ya buah pikiran yang baru. Betul. Apalagi sekarang juga kita menghadapi tantangan yang tidak mudah gitu kan Bu ya. Seperti yang tadi kita obrolkan juga ttantangan generasi muda seperti apa ke depannya, termasuk tadi sempat waktu kita berbincang-bincang di luar kamera tadi masalah minat baca anak-anak kita yang masih agak rendah. Itu tadi Pak kebetulan tadi Mas ya habis ini sebelum ini ada permohonan audiensi dari anak-anak kita yang ada di SMA Nusantara, 30 orang lebih tadi ya, ngobrol bebas seperti ini. Jadi tadi kita juga sudah mengarahkan, tadi Nelly berdua Pak Mahyula, mengarahkan anak-anak kita itu kalau bisa itu, oke, teknologi itu sangat perlu sekarang ini. Mereka kan udah masuk generasi Z ya Pak ya. Kalau saya masih anak X Pak. Masih anak X, jadi kita tadi mensemangati bagaimana supaya kalian itu bisa lebih baik, lebih maju karena Balikpapan mencantumkan harapannya di pundak kalian, ya. Karena kalian masa depan kota, jadi
belajar lah yang serius. Kita tadi sudah sempat juga menyampaikan ke adik-adik itu gini loh, kan tadi ada yang bilang kenapa sih Balikpapan itu selalu ada demo. Nah, kita sudah jelasin. Ya, kalau demo itu apa baiknya, apa tidak baiknya, apa buruknya, seperti apa adik-adik harus berada di dalam situ. Jadi kita tadi udah menggiring bagaimana supaya minat literasi mereka itu bisa tumbuh ya Pak ya. Saya dulu waktu zaman saya selalu memegang ada pepatah kuno Cina ya, katanya membaca adalah jendela dunia ya. Iya. Ternyata ya benar ya, karena dengan membaca kita tahu banyak hal. Iya. Akhirnya kita bisa pergi melihat dunia orang ya Pak ya. Mungkin Pak Yoga juga demikian gitu ya. Karena memang kita dibesarkan di kultur yang mungkin berbeda dengan zaman sekarang yang lebih mudah. Ya kalau di zaman kita lebih susah mungkin ya dalam mengakses beberapa hal. Sebagai contoh misalkan listrik saja. Jadi dulu kita malam hari mau belajar pun harus pakai lampu petromak yang dipompa. Oh, Bapak sudah zamannya petromak ya. Iya. Kalau saya masih lebih prihatin lagi Pak. Pakai lampu teplok. Kalau pagi-pagi bangun hidungnya sudah hitam-hitam. Betul, emang zaman berubah, zaman berbeda dan sekarang jauh lebih mudah, apalagi sekarang yang serba instan, tidak hanya makanan yang instan tapi juga informasi pun instan. Jadi harus anak-anak muda itu ya adik-adik di luar sana dalam hal menyerap informasi juga tidak serta-merta Anda instan menyerapnya, karena memang harus memiliki filter terlebih dahulu supaya Anda tidak termakan oleh berita-berita hoax di luar sana. Dan karena disinformasi dan kemudian kabar-kabar yang misleading itu banyak sekali di luar sana. Jadi memang harus lebih selektif lagi dalam menerima informasi. Betul begitu Bu ya? Ya, dan kami tadi juga menyarankan ke adik-adik yang kami hearing tadi, pintar-pintarlah manage waktu ya Pak ya. Jadi kalau waktunya kita sekian jam, misalnya 8, pegang HP, ya janganlah menunya TikTok terus. Joget-joget. Iya, sempatkan juga. Beri sedikit ruang mendownload. Misalnya peraturan-peraturan, terus ilmu tentang apa. Kan kita sekarang tidak perlu buang uang seperti zaman kita ya Pak ya. Harus merengek-rengek orang tua belikan buku. Sekarang kan tinggal di-download ya Pak ya. Dalam PDF-nya kan itu bisa. Iya, betul. Mudah kok sekarang Anda beli buku tidak perlu dalam bentuk fisik, sudah ada namanya e-book. Tinggal bayar saja, beli berapa gitu kan. Gampang. Kemudian kayak di media sosial gitu kan, buka misalkan apa tadi TikTok tadi Bu ya. TikTok misalkan contoh. Jadi yang Anda tonton jangan hanya yang pargoy-pargoy begitu gitu kan, para jamet-jamet itu. Ya, tapi ya tetap ada informasi yang bagus di sana. Contoh misalkan kalau Anda yang hobi memasak, kan ada video-video memasak sederhana. Bagaimana itu juga salah satu hal yang positif untuk dilakukan. Siapa tahu membuka peluang bisnis. Ya itu Pak. Nah tadi kita bicara UMKM 80% itu masih kuliner, itu kan dinominasi mak-mak ini ya Pak ya. Pelakunya ini kan umumnya mak-mak. Betul. Nah seperti kita bicara Bandung, Jogja, Bali, itu kan anak-anak muda kita ya Pak ya. Nah harapannya ke depan anak muda kita terus berkreasi sehingga komposisinya itu tadi kita bisa jadi bergeser UMKM-nya itu yang bisa diekspor misalnya. Ya Pak ya, misalnya hasil kerajinan apa gitu, bisa diekspor ke tetangga atau ke kota lain, kan sudah bangga juga Balikpapan ya Pak ya. Kalau ada pelaku bisnis baru kan kayak ke depannya bisa jadi membuka lapangan kerja baru. Gitu kan. Itu udah hitungannya hampir berbanding lurus lah kalau hal-hal semacam itu. Ya walaupun juga menurut buku dari Pak Suwito yang terbit di tahun 2020 itu jadi pembangunan ekonomi itu pastinya ke depannya itu akan memicu pertumbuhan penduduk. Tapi pertambahan jumlah penduduk itu tidak kongruen atau tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan. Jadi ini salah satu hasil membaca ya adik-adik ya. Sumbernya dari membaca ya Pak ya. Jadi sebetulnya
kota ini pun juga bergantung pada Anda sebetulnya dengan apa yang Anda lakukan. Karena memang kalau seandainya Anda semua bisa melakukan hal-hal produktif di luar sana, dimulai dari hal yang sederhana. Sebagai contoh, misalkan Anda berjualan ayam geprek, mulai dari berjualan online, walaupun melewati platform-platform yang melalui kayak seperti GoFood, GrabFood dan sebagainya. Dan kemudian ke depannya, bila Anda melakukan pemasaran dengan benar, dengan baik, dan kemudian kualitas produksi Anda juga baik, ke depannya pasti demand akan meningkat. Iya. Dengan sendirinya Anda pasti membutuhkan, oh iya saya harus membutuhkan sebuah warung yang lebih besar. Dengan membuka warung yang lebih besar, otomatis saya membutuhkan tenaga kerja minimal 1-2 orang. Dan itu, kota, itu yang tadi saya maksud, kota ini juga bergantung kepada Anda. Semakin Anda bisa bersemangat dalam mengejar apa yang Anda inginkan, Anda juga akan menikmati hasilnya, dan kota ini pun juga akan memetik hasilnya. Minimal dari PAD, siapa tahu Anda akan jadi penyumbang, salah satu dari penyumbang itu kan. Iya. Dan yang pasti bahwa sudah membuat hidup lebih bermanfaat. Betul. Ya Pak ya. Ya kita sama-sama lah kita bangun kota ini gitu kan. Ya oke lah, apa di luar sana mungkin ada hal-hal yang mungkin belum baik. Ya harus diakui juga memang belum baik. Tapi bukan berarti kita kemudian hanya bisa mengeluarkan hujatan, cacian dan sebagainya. No, saya bilang segala sesuatu itu dalam hidup saya tidak mengenal sesuatu yang instan. Kalaupun ada yang instan itu hanya teh celup atau kopi mie instan. Atau mie instan ya Pak ya. Tapi ternyata Pak, menurut para medis ya, ternyata yang instan-instan juga itu nggak kurang baik bagi kesehatan ya. Betul. Jadi saya dengar miris juga mendengar di saat sekarang ini katanya di rumah sakit itu tuh ada penambahan pasien cuci darah. Dan itu ternyata udah banyak datang dari kalangan anak muda. Betul. Yang dulu kita nggak pernah dengar yang begini ya. Antri cuci darah, bayangkan. Jadi memang hal-hal instan itu ya bukan nggak boleh, cuman ada waktunya. Tidak juga Anda setiap hari menikmati itu gitu kan. Ya tetap istilahnya kita mengkonsumsi hal-hal yang melalui proses. Contoh makanan itu akan lebih sehat bila melalui proses gitu kan. Jadi sama seperti halnya pembangunan sebuah kota itu pasti akan berproses, ada step-stepnya disesuaikan dengan kondisi keuangan kota ini. Ya kita kan hidup di kota yang APBD-nya tidak terlalu besar juga ya. Mudah-mudahan kedepannya lebih meningkat sekian T lah ya. Iya. Harapannya. Ya mudah-mudahan. Jadi Anda minta apa? Oke, kerjakan. Anda minta apa? Kerjakan gitu. Sekarang kan masih menerapkan skala prioritas ya Betul. Pak ya. Mana duluan. Bangun ini kudu pakai pakai konsep multi years. Iya, benar. Karena keterbatasan. Iya. Jadi mungkin memang saya sendiri juga tidak menyalahkan masyarakat juga. Mungkin masyarakat hanya melihat sesuatu yang emang dilihatnya saja gitu kan, tapi tidak menyelami apa yang terjadi di balik itu dan apa proses yang terjadi di balik itu gitu kan. Contoh misalkan pembangunan jalan saja. Wah, ini kenapa jadi macet? Oh, gara-gara bangun jalan gini-gini loh. Padahal jalannya ke depannya untuk dia juga. Gitu kan. Kenapa kok lama betul dikerjakan? Padahal itu mungkin multi years masih ya Pak ya. Iya, betul. Sama dengan penanganan banjir juga demikian kan, karena sudah begini jadi tidak bisa juga instan Pak ya. Oke. Jadi dari bicara instan tadi saya jadi kepikiran, oh ternyata memang sukses di kehidupan itu tidak ada juga yang instan ya Pak ya. Memang harus dimulai dari nol ya Pak ya, dengan kerja keras ya. Jadi kalau dalam memasak itu ada beberapa kawan saya yang memang menekuni dunia kuliner itu. Mereka menikmati prosesnya. Saat sudah jadi apa yang mereka buat, mereka bahkan makan pun tidak selera. Mereka lebih berselera melihat orang memakannya. Kepuasan berarti. Iya. Jadi kedepannya si mereka ini yang selesai masak malah keluar cari mungkin makan di luar, nasi goreng atau apa. Jadi, padahal yang dia buat lebih pantas, lebih keren ya Pak ya. Mereka adalah orang-orang yang sangat menikmati proses yang mereka lakukan. Jadi memang ya mungkin mencontoh hal semacam itu ya, kita nikmati prosesnya, hasilnya
itu apa ya, hasilnya pasti tidak akan mengkhianati proses tadi Bu ya. Iya. Kalaupun misalkan ada hal-hal yang mungkin di luar ekspektasi ya tinggal dievaluasi untuk ke depan lagi, Iya. kan begitu. Kekurangannya ditingkatkan ke Iya, depannya iya. Pak ya. Oke, ini sebelum ini Bu, sebelum kita akhiri karena nggak terasa udah kita bincang-bincang udah hampir 1 jam. Mungkin ada hal-hal yang ingin Ibu Nelly sampaikan kepada sahabat Onyx yang kebetulan pendengar kita ini nggak hanya di Balikpapan Bu. Jadi bahkan sampai ke luar Balikpapan karena kita punya aplikasi yang bisa di-download di Play Store Iya. dan bisa kita mendengarkan radio secara streaming di situ. Jadi sudah berapa tahun kita punya itu. Jadi bahkan ada yang dari Qatar, dari Singapura yang mantan-mantan pekerja di Total, Unokal di zaman dulu tuh. Iya. Mereka pada kerja di luar masih setia mendengarkan kita. Mungkin ada yang mau disampaikan Bu mengenai Kota Balikpapan ini Bu? Ya, Kota Balikpapan ini harapannya terus bertumbuh ya Pak ya. Ya, Onyx menurut saya sudah ambil bagian dalam pertumbuhan itu. Ya, dengan mengambil peran seperti ini, informasi bisa lebih sampai kepada pendengarnya yang harapannya sudah terfilter semua ya Pak ya. Bisa memberikan fighting spirit supaya harapannya kita ini masyarakat Balikpapan semua ambil bagian ya. Jadi saya selalu mendengar Pak Wali begini, ayo tingkatkan terus skill, knowledge, kemampuan SDA supaya nantinya kita jangan jadi penonton. Ya, konon cerita saya dengar seperti Betawi ya Pak ya, yang katanya sekarang kita cari di daerah ibu kota yang berlalu ini. Iya. Iya, hampir katanya saudara-saudara kita itu dari Betawi sudah agak ke pinggir ya. Nah, harapannya supaya kita Balikpapan nanti jangan mengulang hal yang sama. Ayo, mari sama-sama kita bersinergi kan. Kita masing-masing punya talenta ya, dan ini jangan juga. Pokoknya menurut saya semangat ya, tidak hanya oleh anak-anak muda siapapun ya. Saya juga termasuk sudah anak X tapi masih semangat Pak. Kita masih muda Bu. Ya. Umur boleh tua Pak, betul. tapi semangat jangan pernah tua. Gitu. Itu dia maksudnya semangat kita masih muda. Oke, sahabat Onyx, ya nggak terasa kita udah cukup lama berbincang-bincang dengan Ibu Nelly Curwalo hari ini. Jadi mudah-mudahan ya apa yang kita obrolkan hari ini bisa membawa tambahan informasi dan manfaat juga bagi kita semua. Oke, sahabat Onyx, saya juga berpesan kepada Anda semua untuk selalu tetap berhati-hati di jalan raya, memperhatikan rambu-rambu dan marka lalu lintas, karena tidak ada sebuah hal yang mungkin kita jumpai di jalan raya. Buru-buru itu tidak pernah seharga dengan nyawa. Gitu kan. Jadi tetap berhati-hati. Jadi dan juga tadi mungkin ada sedikit pesan juga dari Bu Nelly juga supaya kita tetap produktif. Supaya memang hidup kita yang cuma dijatah 24 jam ini, semua orang sama ya 24 jam. Jadi supaya 24 jam dalam hidup kita ini ada manfaatnya gitu Bu ya. Jadi mungkin kita cukupkan dulu bincang-bincang kita hari ini. Ya, thanks for listening Onyx Radio and be inspired.